Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan kinerja profesional bagi tenaga kependidikan. Nah, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada saya, Maulana Yafiuddinsyah, NIM 272. Yang kedua ada Retno Hastuti, NIM 227. Yang ketiga ada Alimatus Sabila Irsyadiyah, NIM 235. Dan yang terakhir ada Wayu Siska Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama akan kita mulai pembahasannya dengan standar nasional. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam pelaksanaannya, telah digariskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BMP tahun 2008 bahwa yang pertama, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Yang kedua, Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari yang pertama, yaitu standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Fungsi dan tujuan standar. Yang pertama, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembahasan selanjutnya ialah standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Kurikulum pendidikan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu bagian isi atau konten dan bagian proses. Satuan pendidikan untuk mencapai standar proses harus melakukan yang pertama, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, dan penilaian. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan pada maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar. Maksimal pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran per peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik, serta mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Penilaian bisa berupa tes tulis, observasi, tes praktek, dan penguasaan perseorangan atau per kelompok. Yang keempat yaitu pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pahami standar proses.
Standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan tentang proses pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi kelulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan baik dasar maupun menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang dasar maupun jenjang menengah, baik jalur formal dengan sistem paket maupun sistem kredit semester. Standar proses meliputi tentang perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta penguasaan proses pembelajaran agar terlaksananya proses pembelajaran yang efektif serta efisien. Satuan pendidikan untuk mencapai standar proses harus melakukan yang pertama, perencanaan proses pembelajaran yang meliputi tentang silabus pembelajaran yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi dan standar kompetensi kelulusan serta panduan penyusunan kurikulum. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode belajar, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta sumber belajar. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, kita harus memperhatikan rasio jumlah maksimal peserta didik per kelas, serta beban maksimal per pendidik. Rasio maksimal buku teks pelajaran peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik, serta pengembangan budaya membaca serta menulis. Proses pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses penilaian hasil pembelajaran, kita dapat menggunakan berbagai teknik penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan mandiri, serta penugasan kelompok. Yang keempat, pengawasan proses pembelajaran meliputi tentang pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan atau SKL pada dasarnya adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Kompetensi merupakan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa pengertian standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengetahuan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan juga menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan kisi-kisi ujian nasional sebagai upaya mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran secara nasional. Fungsi standar kompetensi lulusan. Secara spesifik, fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Standar kompetensi
lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Setiap lulusan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan Materi yang terakhir ialah tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, ataupun pendidikan menengah. Persyaratan guru sebagai pendidik profesional itu ada 5. Yang pertama, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional dan memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, kualifikasi akademik guru SD sekurang-kurangnya S1 atau D4. Bagi guru yang sudah diangkat tetapi belum memiliki jenjang pendidikan S1 atau D4 dan usianya kurang dari 45 tahun, wajib mengikuti program penyetaraan S1 sesuai dengan bidang ilmunya. Sehingga pada tahun 2015 seluruh guru sudah berpendidikan S1 atau D4 kependidikan. Yang ketiga, sehat jasmani dan juga rohani. Yang keempat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, berbudi pekerti luhur. Pendidik memiliki kemampuan dasar dan sikap sekurang-kurangnya. Yang pertama yaitu menguasai kurikulum yang berlaku, menguasai materi pelajaran, menguasai metodologi pembelajaran, menguasai teknik evaluasi, memiliki komitmen terhadap tugasnya, disiplin, dan dapat diteladani. Standar kompetensi yang harus dimiliki guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Selanjutnya yaitu kualifikasi umum kepala sekolah dasar. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai guru SD. Yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Selanjutnya ada sehat jasmani dan rohani, lalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan tidak pernah tercela. Selanjutnya ada beberapa kualifikasi khusus kepala sekolah dasar. Yang pertama, bersatu sebagai guru SD. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD dan memiliki sertifikat kepala sekolah dasar yang diterbitkan oleh lembaga yang telah dipilih oleh pemerintah. Kepala tenaga administrasi SD dapat diangkat apabila sekolah memiliki lebih dari 6 rombongan belajar dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 4 tahun, dan memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah dari lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, tenaga keperpustakaan. Menurut Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah, setiap perpustakaan sekolah memiliki sekurang-kurangnya 1 tenaga perpustakaan sekolah.
Kualifikasi pendidikan tenaga perpustakaan sekolah adalah berpendidikan SMA atau yang sederajat dan bersertifikat pengelolaan perpustakaan sekolah dari lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya adalah tenaga pelaksana administrasi. Kualifikasi akademik tenaga pelaksana administrasi SD berpendidikan minimal SMK atau yang sederajat dan diutamakan lulusan SMK di bidang administrasi perkantoran. Yang terakhir ada penjaga sekolah dengan kualifikasi berpendidikan minimal SMP atau yang Sekian, sederajat. terima kasih. Kami dari kelompok 11 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.